Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang pemajakan orang asing atau ekspatriat dan TKI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rika Etiana NIM 47 dan saya sendiri Nurhatika NIM 45. Selanjutnya kami akan membahas tentang orang asing dengan status subjek pajak luar negeri, orang asing dengan status subjek pajak dalam negeri, TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari, TKI bekerja di luar negeri tidak lebih dari 183 hari, dan selanjutnya PPh pasal 21 dan 26. Masuk ke pembahasan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Dalam menentukan aspek pajak terhadap ekspatriat, terlebih dahulu ditentukan apakah ekspatriat sebagai subjek pajak luar negeri ataupun subjek pajak dalam negeri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima, dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemotongan dilakukan oleh pemotong pajak berupa pajak penghasilan yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan yang menjadi objek pemotong PPh 26 adalah: yang pertama dividen, kedua bunga, diskonto, imbalan, ketiga royalti, sewa dan penghasilan lainnya, keempat imbalan sehubungan dengan jasa, 5 hadiah, 6 pensiun, 7 premi swab, 8 keuntungan karena pembebasan utang. Pajak yang dipotong tersebut bersifat final. Ekspatriat berstatus subjek pajak dalam negeri. Orang asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban memiliki NPWP ini berlaku sama bagi orang asing yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Sumber penghasilan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, tunjangan, dan sebagainya. 2. Penghasilan dari pekerjaan bebas. Yang ketiga, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang keempat, penghasilan dari modal yang berupa harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Yang kelima, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan adalah orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai 4, miliar. Yang kedua, memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, penyelenggaraan pencatatan. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Skema pemajakan. TKI bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari itu subjek pajak dalam negeri dikenakan Undang-Undang PPh. Yang lebih dari 183 hari itu subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia jika ia dikenakan Undang-Undang PPh pasal 26
Jika tidak ada kewajiban PPh di Indonesia. Selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per Strip 16 garing PJ garing 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per Strip 2 garing PJ 2009 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Selanjutnya adalah objek penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Selanjutnya adalah hak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak ketika dilakukan pemeriksaan, hak mengajukan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Yang keempat, hak atas kerahasiaan data wajib pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Yang keenam, hak untuk menunda pelaporan SPT. Berikutnya adalah kewajiban. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, melakukan pencatatan penghasilan. Yang ketiga, menyimpan bukti pemotongan pajak penghasilan. Yang keempat, melaporkan SPT tahunan. Berikutnya adalah DPP. Secara umum, dasar pengenaan pajak TKI dengan statusnya sebagai SPDN atas penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium adalah penghasilan neto sesuai dengan ketentuan PPh. Untuk menghitung pajak atas keseluruhan penghasilan yang diperoleh, pajak yang dipotong di luar negeri dapat menjadi pengurang atau kredit pajak dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Untuk dasar pengenaan pajak TKI dengan status sebagai SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia adalah penghasilan bruto sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang PPh. Contoh kasus pertama, Resvo adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jepang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya hanya bersumber dari pekerjaannya di Jepang saja. Dari penghasilannya di Jepang, Respo juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Dari kasus tersebut, Respo sudah bukan lagi termasuk sumber pajak dalam negeri. Dengan begitu, Respo sudah tidak dikenakan pajak penghasilan lagi di Indonesia dan tidak perlu melaporkan SPT. Contoh kasus kedua, Gian adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Turki, Gian juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan di Indonesia, Gian juga memperoleh penghasilan dari ruko yang dia sewakan. Dari kasus tersebut, Gian dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Gian tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan PPh. Namun, atas penghasilan sewa ruko tersebut, penyewa harus memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa. Contoh kasus perhitungan. Pada tahun 2017, Tuan Saparjan, laki-laki, menikah dan memiliki 3 orang anak. Bekerja sebagai konsultan konstruksi di Singapura selama 3 bulan. Penghasilan neto yang diterimanya dari Singapura sebesar 50 juta dan telah dipotong pajaknya sebesar 5 juta. Selain itu, Tuan Suparjan juga bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Wijaya Konstruksi di Indonesia.
Penghasilan neto yang diterima dari PT Wijaya Konstruksi selama 2017 sebesar 150 juta dan telah dipotong pajaknya sebesar 6.700.000. Dalam kasus ini, Tuan Supardjan masih berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri karena beliau bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Berikut adalah datanya. Penghasilan neto dari Singapura 50 juta, penghasilan neto dalam negeri 150 juta, penghasilan neto 200 juta, PTKP K3 72 juta, penghasilan kena pajak 128 juta. Perhitungan pajak penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan Tuan Supardjan. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 78 juta sama dengan 11.700.000, 2.500.000 ditambah dengan 11.700.000 sama dengan 14.200.000. Kredit pajak PPh pasal 21 6.700.000, PPh pasal 24 50 juta dikali 14.200.000 dibagi 200 juta. Hasilnya 3.550. 3.550 ditambah 6.700.000 sama dengan 10.250. PPh kurang bayar yang harus disetor sendiri oleh Tuan Supardjan sebesar 3.950.000. Catatan, dari perhitungan tersebut, kredit pajak luar negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 24 yang diperoleh adalah sebesar 3.950.000 bukan sebesar 5 juta sebagaimana yang telah dipotong di Singapura. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih jumlah yang terendah. Pasal 21 atau 26. Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh: yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. PPh pasal 26. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.